Hai, balik lagi di Garasi Roy. Hari ini gua kedatangan 3 produk dari IKEA. IKEA Indonesia. Ini ada lampu standing lamp. Jadi lu taruh di lantai, lampunya nongol begitu. Ini ada rak. Ini ada meja. Mejanya namanya Linmon. Ya, Linmon ya. Weibo. Ya, ini meja Linmon nih warna putih. Kita pesennya. Ini akan kita buat menjadi setup baru, akan kita rangkai, kita setting untuk nge-review produk-produk keren yang bisa dipakai di rumah-rumah. Sebenarnya instalasi ini pasti nggak sulit sih, banyak yang bisa, tapi buat yang belum tahu, kita buatin tutornya, gimana ngerangkainya, pakai alat apa aja. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus videonya di Garasi Roy. Oke, kita mulai buka. Ini adalah mejanya. Ini kakinya nih. Pasti kaki mejanya. Bungkusnya standar. Jadi kalau lo beli barang di IKEA, nggak semua IKEA itu punya store gudang kayak yang satu yang gede di Alam Sutra gitu kan. Nah, kadang lo bisa minta kirim ke store terdekat di rumah lo, tapi waktu pengirimannya nggak menentu. Kalau mau beli langsung ambil, paling enak adanya di IKEA Alam Sutra. Kakinya gue pilih yang warna hitam, ada 4. Ini tipenya Adils. Jadi dia udah pasti adil, nggak bakal berat sebelah. Ini penampang mejanya. Ini dia nih. Mejanya tipenya yang Linmon. Oke. Kita lihat dulu yuk kakinya nih. Adios.
Jadi dia dikasih platnya untuk ke meja, baru di ujungnya ini ada bautnya untuk diputar pasangkan. Di dalam kemasan platnya ada ada 5 buah skrup ukuran standar. Ada installation guide-nya. Nah, jadi kalau permukaan lantai nggak rata, mejanya goyang-goyang, bisa di setel di sini untuk agar imbang, jadi mejanya rata. Bongkar semua. Cukup banyak ya sampahnya. Mungkin IKEA harus memikirkan gimana meminimalisir sampah plastik juga sih. Oke, alatnya bor dengan kepala obeng atau biasa disebut driver. Ini pemasangannya sih gampang. Nah, ini kaki-kakinya sudah terpasang. Bahan mejanya basically ini adalah MDF. MDF itu adalah partikel kayu, serut-serutan kayu yang dipres sedemikian rupa supaya menjadi board papan lembaran. Dia punya kelemahan juga. Kelemahannya itu kena air. Tapi kalau yang dari IKEA ini sepertinya sih permukaannya diprotek supaya air tidak gampang menyerap. Jadi dia
nggak semudah itu gitu loh pecah. Umumnya MDF kalau kena air dia pasti akan megar dan merusak, hasilnya pasti rusak, produknya pasti jadi lemah, serbuk kayunya pada jatuh gitu kan ya. Tapi yang ini sih oke. Nah, kita lanjut ke produk kedua. Ini rak, semacam rak buat naro-naro barang gitu. Oke. Kita coba unboxing. Hehe, yellow. Ini sekedar bumper penahan. Ini rangka utamanya. Geser dulu. Ini ambalan-ambalannya dari semacam net begitu deh. Apa namanya ya, gue lupa ya ini namanya. Udah gue ingat ya. Ada 4 buah ambalan atau tatakan, besar, kecil, sampai yang paling kecil. Karena nanti bentuknya bakal seperti ini. Ini tipe Lurberg. Kalau kata orang Swedia pasti ngomongnya udah Lurberg. Gua nunggu produk IKEA yang namanya Zlatan atau Ibrahimovic. Oke, di dalamnya ada lagi-lagi kemasan plastik, isinya baut-baut. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 16 buah baut. Dan dikasih kunci. Ini bukan kunci L. Ini kunci S. Ini baru lagi nih kayak begini. Jadi buat lo kuncinya tuh enak juga sih. Kayak semacam engkol. Oke, yuk kita rangkai. Sampah lagi. Ini paling atas harusnya. Yang kedua. Ini ketiga. Ini keempat. Bahannya sih plat yang nggak tebal-tebal amat. Cuman sesuai lah sama harganya yang 200 ribuan. Sampah lagi. Sampah. Sampah juga. Sampah lagi. Oke. Ini ada buku petunjuk pemasangan. Jadi dia
harus disambung yang pendek nyambung ke bagian yang panjang. Ada kiri kanannya nggak sih? Nggak ada ya. Lumayan keras nih. Oke. Baru yang panjang disambung ke bagian yang pendek. Oke. Satu rangka sama yang pendek sambung ke yang panjang, yang panjang sambung ke yang pendek. Nah, rangkanya nggak sulit dipasangnya. Nanti kekuatannya ada pada saat dia digabungkan. Masangnya cukup disejajarkan. Terus ini bagian yang paling lebarnya. Oke, ini produk yang ketiga. Ini kayak lampu standing, tipenya Lersta. Ya kita buka yuk, dalamnya kayak apa nih? Kemasannya IKEA. Langsung kececer nih lampu. Ya. Habis sampah lagi. Aluminium. Ini pipanya aluminium, ringan banget. Tapi finish beratnya sih oke lah, IKEA gitu loh. Ini pasti tatakannya karena dia berat, kalau nggak tumbang loh. Ini plastik diisi gitu, jadi kayak barbel, lumayan berat. Ini corong lampunya. Petunjuk pemasangan. Ini apa ya? Banyak banget bahasanya nih. Spanyol, Inggris, Suomi. Simbol bertanda silang mencoba hitam terus harus dibuang secara terpisah. Oke, ini sekedar keterangan
untuk kepedulian terhadap lingkungannya. Ini kalau ditarik ada kabel, harus dipotong. Jadi basically ini bisa dua ukuran. Kalau lo mau taruh di meja juga bisa. Cukup pasang langsung ke tempatnya, tingginya akan segini kurang lebih. Dengan pasang corongnya. Tapi kalau mau buat jadi lampu lantai, tinggal sambung batangannya. Oke, yuk kita install. Ini kayaknya bakal menjadi yang paling cepat dan paling mudah diinstal. Pertama buka dulu ini. Ini buat di mana ya? Oke, buat di dalam. Pasang corongnya. Baru ini dipasang di dalamnya, baru kunci lagi. Cukup diketatin. Dan ini ada fleksibel, selang fleksibel, jadi lo bisa atur arah corong lampunya, kiri, kanan, atas, bawah, bisa. Sambung supaya dia menjadi tinggi. Nah, itu dia tadi Sobat Kreatif. Gimana ngerangkai produk-produk IKEA yang udah kita siapin untuk simple setup ini. Lampu, Lersta, meja top table-nya Linmon dengan kakinya yang Adils, dan si rak yang tipe Lerberg. Semua gampang banget di setup. Sederhana, budget di 1 jutaan doang gitu kan ya, lo udah dapat tampilan yang baru dan menarik. Kalau gua rasa produknya IKEA sih untuk budget sederhana kayak ini udah cukup mewakili ya, udah cukup bagus. Cuman inputnya buat IKEA mungkin sampah bisa dikurangin karena sampahnya lumayan banyak. Plastik-plastiknya, kardusnya, semua itu kan bisa diminimalkan lagi. Walaupun bisa didaur ulang, tapi nggak ada salahnya kalau dipikirkan gimana mengemas produknya agar lebih sedikit sampahnya. Oke. Sekian dulu video dari Garasi Roy kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, nyalain tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video berikut dari Garasi Roy.